Halo Libra, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan September. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan September ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya adalah Two of Swords. Ini kayak apa ya? Kayak Libra banget gitu, kayak tentang dua hal kanan kiri. Memilih antara satu dan lain hal, keseimbangan. Juga kayak aku melihat banyak energi mental gitu. Energi di kepala dan sebuah reminder untuk kamu apa ya, istirahat dulu gitu. Biarkan kepala kamu itu ngurangin aktivitas mental atau overthinkingnya ya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Sebelum kita bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle-nya. Yang pertama itu adalah moon, persepsi. Moon itu kayak sebuah reminder tentang gini, perhatikan um, kebutuhan emosi kamu saat ini. Apakah kamu butuh istirahat? Apakah kamu butuh merawat diri kamu? Jadi juga selain tema merawatnya tentang diri kamu, bisa jadi juga tentang merawat orang-orang di sekitar kamu gitu. Jadi kayak temanya kalau misalnya gini, kalau misalnya kamu lagi punya kapasitas untuk merawat, memperhatikan, caring gitu sama orang-orang di sekitar kamu, lakukan gitu. Tapi kalau kamu lagi nggak punya kapasitas itu, kayak sebaiknya kamu simpen energi itu untuk diri kamu dulu ya. Karena gini, di oracle yang berikutnya itu ada yang di atas tuh time for nap, waktunya tidur, waktunya istirahat, waktunya kamu kayak menarik diri dulu gitu. Tadi balik lagi ke tema memperhatikan kebutuhan kamu saat ini gitu. Mungkin kamu butuh istirahat dalam artian sesungguhnya gitu, kamu lagi capek atau mungkin aktivitas mental kamu tuh lagi aktif banget gitu, banyak yang kamu pikirin. Jadi ibaratnya kalau kepala kamu penuh, kamu kayak lupa memperhatikan emosi kamu juga mungkin dengan kepala yang penuh itu kamu jadi nggak bisa mendengar semesta berusaha berbicara sama kamu gitu. Jadi biarkan tenang dulu ibaratnya kalau sungai gitu ya. Kalau ibaratnya ada sesuatu yang lewat gitu kan, airnya yang tadi bening kan jadi keruh gitu. Nah, untuk kamu bisa melihat ke dasarnya perlu ditenangin dulu gitu. Biar air yang bening itu kelihatan isinya apa aja, sama seperti itu. Terus dengan dua kartu signifikansi tentang moon ya, bulan. Bulan itu kalau di astrologi berbicara tentang emosi, tentang kamu merawat diri kamu, apa yang bisa apa ya, kayak semacam kamu memperhatikan needs kamu gitu. Kalau kamu tahu moon sign kamu ya, di natal chart kamu, itu juga sebuah sinyal gimana gimana kamu memenuhi kebutuhan emosional kamu. Lalu juga tentang alam bawah sadar, tentang rasa takut. Mungkin ada yang kamu takutkan jadi kayak kamu overthinking gitu ya. Dan aku mungkin pernah bilang juga kalau 90% dari hal-hal yang kita khawatirin, rasa takut kita itu sebenarnya enggak enggak kejadian gitu, lebih kepada pikiran kita suka membuat skenario-skenario tertentu dan ini kayak sesuatu hal yang apa ya, tipikalnya elemen udara gitu. Hobinya kan berpikir gitu. Hobinya berpikir dan emang itu apa ya, bawaan mereka dengan bawaan kamu juga gitu dengan lahir sebagai elemen udara. Dan ya ini sebuah pesannya dengan signifikansi tentang bulan gitu. Dan siklus bulan itu 27 atau 28 hari, mungkin ada sesuatu yang signifikan dalam 28 hari terakhir atau 28 hari ke depan ya. Oke, kita bahas yang berikutnya. Terus ini ada takdir gitu. Dengan kartu takdir ini kayak ada hal-hal yang memang perlu gitu, perlu terjadi. Ada hal-hal yang nggak bisa kamu ubah, ada hal-hal yang bisa kamu ubah. Nah, sebuah reminder dengan kartu ini adalah untuk kamu bisa membedakan gitu dan bisa melepaskan hal-hal yang kamu nggak bisa ubah di waktu lampau. Misalnya, salah satu hal yang bikin kamu kepikiran juga ya, coba seandainya waktu itu aku nggak begini, coba seandainya aku begitu. Nah, kalau itu dipikirin terus sebenarnya juga buat apa gitu, karena memang sudah tempatnya di belakang, tapi biarkan hal itu jadi sebuah kebijaksanaan untuk kedepannya kamu jadi versi yang lebih baik lagi ya. Nah, dengan go to the distance oracle yang berikutnya ini adalah kayak kamu bisa loh kayak go to the distance itu di buku panduannya itu berbicara kamu punya semua kapasitas yang kamu butuhkan, gimana kamu menuju hal-hal yang mau kamu tuju, hal-hal yang ingin kamu capai gitu. Cuman gini, dengan tadi aku mendapat tema kayak elemen overthinking, banyak yang kamu pikirin, kadang pandangan kamu itu bisa kabur ya dengan sebenarnya kamu perlu gitu. Sebenarnya kamu tahu gitu apa yang perlu kamu lakukan. Cuman tadi biarkan kamu istirahat dulu, biarkan pikiran kamu tenang dan kamu bisa mendengar gitu panduan dari semesta atau gini. em, Kadang solusi itu kita temukan ketika ketika kita nggak pikirin gitu, ketika pikiran kita tenang. Nah ini highlight banget sih buat kamu
terutama ya tema besar kamu tuh tadi Two of Swords itu kayak ada yang nggak kelihatan ketika kamu perlu semacam, yang mana nih, apa nih setelah ini, ya, kayak ada hal yang perlu kamu pilih atau lakukan. Oke, konfirmasinya adalah men, kayak sebagian dari kamu ini berhubungan dengan kayak memilih ada laki-laki yang mendekat kepada kamu gitu ya, dan lebih dari satu. Skenario lainnya adalah gini, dengan energi maskulin ini kayak, mmm, gini, ketika kamu membuat pilihan gitu, apapun ya yang kamu pilih, kamu siap dengan, pro kontranya ketika akhirnya kamu memilih gitu. Dan tadi, supaya kamu bisa memilih dengan benar, pikiran harus tenang dulu dan kalau kamu misalnya masih butuh gitu, panduan gitu, berdoa, minta petunjuk, minta tanda, dan supaya kamu bisa mendengar konfirmasi dari semesta, tadi balik lagi, tenangkan diri, tenangkan pikiran, istirahat, ya. Lalu blessing-nya adalah Ace of Swords clarity, kejernihan, awal yang baru gitu. Awal yang baru mungkin dengan aktivitas mental kamu karena di sini elemen udaranya cukup kuat ya dalam reading kamu. Terus juga dengan bouquet di situ, ini vibe-nya tuh kayak apa ya, kayak pencapaian gitu, kayak kesuksesan, kayak apresiasi. Jadi kayak ketika kamu sampai di titik tertentu tuh ada orang-orang yang mengapresiasi atau mengasih kamu hadiah atau menunjukkan gitu. Menunjukkan bahwa pencapaian kamu itu sesuatu gitu ya. Terus sebagian lagi vibe-nya ini kayak ada orang mau ngasih sesuatu, terus juga semacam komunikasi ya karena Ace of Swords itu entah kenapa aku dapat vibe tentang komunikasi. Entahlah ini berhubungan dengan perdamaian atau permintaan maaf ya. Nah, yang jadi tantangannya adalah Hermit gitu kayak kayak di bulan ini entah kenapa tuh ada sesuatu hal yang sangat signifikan gitu untuk kamu pikirin. Cuman kontradiksinya adalah semakin dipikirin semakin keruh dan kamu tahu gitu kapan awareness-nya adalah kamu tahu kapan untuk kamu berdiam dan kamu tenang, untuk kamu perseptif cara semesta berbicara sama kamu, kamu kemana setelah ini. Semoga ini nggak terlalu abstrak. Nah, sesuatu yang sangat kamu pikirin ini sebagian berhubungan dengan apa yang berbicara di hati kamu kemana setelah ini. Ibaratnya tuh kayak hati kamu tuh terpanggil untuk melakukan sesuatu. Cuman yang jadi masalahnya adalah um, bisa jadi kayak ini nggak didukung sama orang-orang di sekitar kamu atau kayak ini nggak praktikal atau kamu nggak tahu nih outputnya setelah ini bakal jadi apa jadi sesuatu atau nggak berhasil atau hasilnya nggak kamu mau tapi itu lebih pada aktivitas mental kayak semacam kamu mempertanyakan segala sesuatu belum dimulai aja udah overthinking gitu loh ini yang jadi tantangan ketika hermit dikonfirmasi sama star dan balik lagi itu menarik diri untuk istirahat dan kamu bisa membedakan kapasitas kamu untuk merawat diri kamu kalau kamu bisa merawat orang lain juga lakukan gitu kalau enggak ya udah simpen dulu energi kamu di waktu yang akan datang ini kayak vibe-nya asik banget sih um, gini dengan Nine of Cups di waktu yang akan datang ini kan Nine of Cups selalu vibe-nya tuh happy banget gitu happy kayak ada wish fulfillment manifestasi dan dengan fish di situ sangat signifikan untuk apa ya, untuk keberlimpahan gitu, abundant kayak ada progres dengan keuangan atau pekerjaan, terus juga Nine of Cups itu kayak semacam reminder untuk tadi balik lagi apa yang bikin kamu senang, apa yang bikin kamu nyaman, apa yang bikin kamu happy, perhatikan needs kamu dulu gitu, apa yang kamu butuh saat ini. Kalau kamu sempat baca postingan aku yang aku nge-repost sesuatu tentang elemen udara gitu dan aku bicara tentang Libra, karena kamu segitu makhluk sosialnya ya, kadang bisa di titik kamu memprioritaskan needs-nya orang lain gitu, kebutuhannya orang lain, atau apa yang bisa kayak semacam kamu merawat orang lain gitu. Dan ini di titik kamu bisa lupa untuk merawat diri kamu, kayak apa yang bikin kamu happy, karena fokus kamu kepada menjaga keseimbangan atau menjaga stabilitas hubungan-hubungan yang ada di hidup kamu. Nah, dengan Nine of Cups di sini, itu sebuah pesannya buat kamu ya, semoga kamu baca. Kalau kamu belum baca, silakan dibaca dulu postingan aku yang tentang elemen udara. Nah, advice-nya adalah di sini The Lover, lalu tentang konfirmasinya adalah pohon. The Lover itu kan bisa konfirmasi tentang sebuah hubungan romantis gitu. Tapi bisa juga berbicara tentang membuat pilihan dari hati. Tadi balik lagi kan ada sesuatu yang berbicara di hati kamu. Cuman untuk entah alasan apapun ya, kayak kamu kayak ada keraguan atau lagi mikirin banget nih untuk melangkah ke situ. Nah, terus tentang hubungan romantis nih. Entah kenapa aku dapat pesan tentang hubungan gini, ketika kamu melangkah
ke dalam sebuah hubungan yang baru. Dengan gambar pohon di situ ya, kayak aku melihat, pastikan itu adalah hubungan yang solid, stabil, dan juga setara gitu. Setara dalam artian kamu tahu bahwa orang ini berusaha seperti kamu berusaha ya untuk hubungan ini, gitu. Oke, aku rasa segitu aja dulu reading-nya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.